Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melani. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan soal nomor 3. Mata kuliah, algoritma, dan pemrograman. Baik, lanjut aja. Untuk soal nomor 3 nih, kita disuruh membuat program untuk menampilkan hanya baris GN dari segitiga Pascal. Nah, jadi segitiga Pascal itu kayak segitiga piramida yang awalnya barisnya itu selalu dimulai dari angka 1. Jadi, misal baris pertama dimulai dari 1, terus baris kedua dimulai juga 1-1, terus bawahnya lagi 1-2-1. Nah, hasil dari baris pertama dijumlahkan. Nah, seperti itu. Nah, baik, lanjut aja langsung di sini untuk rumus codingannya sudah terdapat. Nah, langkah awal ketika kita ingin memulai program codingan C++, seperti biasa, kita akan mulai untuk memanggil fungsi-fungsinya terlebih dahulu. Untuk fungsi utamanya, fungsi paling umumnya yaitu input yodram. Nah, jadi itu kita kayak manggil nih, atau sebagai pengarah library-nya agar kita bisa menginputkan dan menghasilkan si output. Nah, biasanya itu fungsinya itu fungsi si in dan fungsi si out. Nah, selanjutnya ada fungsi yang namanya itu using dan space std. Nah, ketika kita ingin mengetik si in dan si out, kan kita perlu kan memulainya, yaitu kita perlu menuliskan yang awalnya itu std di setiap perintah si in dan si out. Nah, supaya kita tidak perlu terlalu menulis std di setiap perintah tersebut, kita lanjut aja panggil ke si fungsi yang paling utamanya, yaitu using dan space std. Nah, selanjutnya untuk fungsi yang ketiga, di sini akan masuk untuk fungsi program utamanya, yaitu inmain. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke deklarasi variabelnya. Mengikuti dari contoh soal tadi, atau soal nomor 3 tadi, di variabel n. Di sini kita deklarasikan variabel n, dan tipe datanya menggunakan tipe data integer. Selanjutnya, di sini perumpamaan untuk penamaan hasil si outputnya. Si out akan dimasukkan jumlah baris n-nya. Terus kita simpan menggunakan fungsi in. Karena di awal tadi baru kita deklarasikan. Nah, baru setelah dideklarasikan, baru kita simpan menggunakan fungsi in. Terus kita masuk ke perulangannya. Nah, untuk perulangan yang pertama ini untuk baris yang ke-0. Nah, baik di segitiga Pascal itu sendiri, baris pertama itu bukan dibaca sebagai baris ke-1, tapi dibaca sebagai baris ke-0. Karena setiap baris pertama, nilainya itu pasti ya satu itulah, nggak ada nilai lagi. Nggak ada 1, 2, 3, nggak ada. Pasti tetap 1 dan tunggal, hanya 1 itu sendiri. Makanya dibaca sebagai baris ke-0. Nah, di sini perulangannya integer sama dengan dimulai dari 0, dan kondisinya ngecek nih, sama i kurang dari n, atau i-nya udah sama dengan n. Terus perulangannya i plus plus. Terus kita masuk ke perulangan yang kedua. Nah, karena segitiga Pascal ini barisnya akan terus bertambah, semisal n-nya 3, ya berarti barisnya itu ada 4. Karena baris yang pertama itu sudah dibaca sebagai baris ke-0. Jadi jika n-nya 4, berarti baris segitiga Pascalnya itu ada 5, bukan ada 4. Nah, kita masuk. Di sini untuk variabelnya perumpamaan, atau saya kasih nama variabel spasi. Terus dimulai dari 1. Terus kondisinya ngecek selama spasi kurang dari n, dan n-nya itu dikurang dengan i, atau spasi sudah sama dengan n kurang i, dan perulangannya itu spasi plus plus. Terus kita cetak nih untuk spasinya, karena kita akan membentuk segitiga yang presisi, yang sama. Segitiganya itu bentuknya benar-benar segitiga piramida, jadi bentuknya itu supaya sama bentuk segitiga seperti ini, kita menggunakan si spasi. Nah, tanpa si spasi ini mungkin segitiganya nanti berbentuk seperti segitiga siku-siku seperti itu. Nah, sedikit menjelaskan untuk perulangan yang pertama tadi, sebenarnya itu untuk perulangan n-nya. Jadi jika n-nya 3, berarti barisnya itu ada 4. Nah, untuk perulangan yang kedua ini untuk perulangan baris yang ke-0. Nah, seperti itu. Sedikit revisi. Terus kita akan lanjut untuk baris yang di bawahnya, baris yang pertama. Nah, baris kedua biasanya di segitiga Pascal itu kan dibaca sebagai baris pertama kan, karena kita mulainya itu baris ke-0. Nah, baris pertama itu pasti ada nilai sampingnya, karena segitiga Pascal awalnya itu kan selalu mulai dari 1. Nah, jika barisnya sudah bertambah, berarti sampingnya ada lagi, yaitu nilainya 1, dan seterusnya sampai ditambahkan. Nah, seperti itu. Nih, terus perulangannya itu untuk perulangan ketiga, di sini ada J, variabelnya J dimulai dari 0, dan mengecek juga selama J kurang dari I, atau J-nya itu udah sama dengan I. Terus perulangannya J++. Terus kita see out untuk nilainya. Nilainya kan 1 nih. Nah, jadi apapun segitiga Pascal, barisnya selalu tetap 1 nih. Untuk baris pertama tuh selalu tetap 1. Terus kita cetak juga spasinya, agar bentuknya itu sama kayak bentuk segitiga piramida. Terus di sini untuk penjumlahannya, untuk elemen-elemen di sampingnya. Nih, rumusnya itu nilai dikali dengan di dalam kurung ini ada I dikurang dengan J, terus kita kalikan dengan nilai, terus kita bagi dari hasil J plus 1.
Nah, terus sudah selesai. Terus dari hasil perhitungan ini kita akan simpan ke dalam variabel penampung atau variabel wadahnya itu bernama nilai. Nah, jadi itu kayak gini. Ini untuk contoh baris yang pertama. Kan nilainya dimulai dari 1 kan. Jadi 1 dikali I-nya 1. Nah, karena awalnya itu I-nya dimulai dari 0, kan jika sudah turun ke bawah, I-nya kan akan bertambah kan, akan bertambah 1 jadi I plus plus. Jadi di sini rumusnya itu I-nya jadi 1, bukan dari 0 lagi karena udah I plus plus. Jadi 1 dikurang dengan 0. Terus dibagi dengan J plus 1. J-nya itu 0 dan ditambah 1. Jadi 1. Jadi 1 dibagi dengan 1 ya 1. Nilainya itu 1. Nah, jadi 1 ini terus elemen sebelahnya juga tetap 1. Nah, seperti itu. Nah, baik langsung aja di sini saya akan menginput untuk contoh bentuk segitiga Pascalnya. Sama ya. Nah, semisal saya masukkan jumlah baris N-nya itu 3. Terus kita enter. Nah, tampilan untuk segitiga Pascalnya seperti ini. Nah, jadi yang angka yang paling atas satu ini terhitung sebagai baris ke-0, terus ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, nah kayak gitu. Untuk penjelasan rumusnya akan saya jelaskan nanti ketika saya menjelaskan bentuk yang lain. Nah, baik, cukup sekian dari saya untuk penjelasan program codingan C++ soal nomor 3. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk bentuk yang lain, yaitu bentuk dari sedekotnya, bentuk deskripsi programnya, bentuk flowchartnya atau diagram programnya, dan bentuk atau hasil penjelasan program yang tadi. Nah, baik lanjut aja langsung. Untuk bentuk sudut nah seperti biasa sudut itu kan kita deklarasikan seluruh variabel yang ada di codingan C++ tadi. Nah, tadi ada variabel N, I, spasi, dan J dengan tipe data integer dan variabel nilai tipe datanya long. Nah, baik, mohon maaf, Kakak di sini saya nanti akan perbaiki untuk penulisan longnya. Jadi di sini sedikit terdapat kesalahan penulisan, yaitu N sebenarnya. Terus baru kita mulai. Nah, tadi kan ada si out nih sebagai perumpaan untuk menampilkan kayak tulisan masukkan jumlah baris n-nya di right, masukkan jumlah baris n, terus si in n tadi, jadi read n. Terus kita masuk ke peruangan yang pertama, peruangan yang i pertama, jumlah dari 0 sampai mencek n. Terus kita lakukan. Nah, terus di sini ada peruangan lagi untuk peruangan baris yang ke 0 itu. Jadi spasinya kita dimulai dari 1 sampai n dikurang i. Terus kita lakukan cetak untuk hasil spasinya. Jadi karena baris yang ke 0 itu hanya 1, jadi kita perlu spasi. Jadi agar nanti pada baris ke-0 itu satunya itu ada di tengah, kayak gitu. Terus kita tutup for-nya. Terus ini untuk for baris yang 1 dan baris ke seterusnya. Kita kasih nilai. N-nya tuh kita masukkan 1. Jadi 1 kita masukkan ke dalam variabel N. Terus ada variabel, maaf, terus ada peruang lagi. Peruangan for J. J kita masukkan 0. Terus menghitung sampai I. Terus kita lakukan dan kita akan lakukan untuk mencetak hasil nilainya. Jadi nilai 1, spasi, spasi. Nah, spasinya ini sendiri nanti mengikuti rumus yang ini. Nah, rumusnya itu nilai dikali dari I dikurang J. Nah, I kurang J ini dikali dengan nilai. Terus kita bagi dengan J plus 1. Terus dari hasil perhitungan ini kita akan masukkan ke dalam variabel yang namanya nilai. Terus kita akhiri N for yang perulangan J dan kita akhiri N for yang peruangan I dan kita akhiri programnya N. Selanjutnya untuk bentuk deskripsi programnya. Yang pertama kita akan mulai. Terus kita akan siapkan memori atau pesan tempat nih, karena kita akan deklarasikan. Ada variabel N, itu untuk jumlah barisnya, dan variabel I dan J itu untuk penghitung perulangan yang tadi, perulangan for. Terus ada variabel spasi untuk jaraknya, elemen-elemen jarak di sampingnya. Dan untuk nilai untuk angka di Pascalnya. Nah, terus semuanya, maaf, variabel spasi itu untuk spasi dari hasil elemen yang pertama ke elemen yang ada spasinya yang ada di sampingnya. Jadi elemen pertama sama elemen kedua, jadi itu nggak berdekatan, tapi ada jaraknya, ada spasinya, seperti itu. Terus semua tipe data, semuanya bertipe data integer, kecuali variabel nilai yang bertipe data long. Terus kita si out, masukkan jumlah n, kita cetak tulisan ke outputnya, ke layar, kita simpan menggunakan in dari keyboard ke variabel n. Kita jalankan perulangannya, perulangan yang pertama, perulangan induknya, dari I, dari 0 sampai N untuk mengatur barisnya. Terus di dalamnya kita jalankan perulangan spasi untuk mencetak jarak agar membentuk segitiga Pascal yang rapi.
Terus variabel nilai menjadi kita masukkan satu di setiap baris baru, karena baris baru awalnya itu walaupun bentuknya itu ada spasinya selalu dimulai dari satu. Terus kita jalankan perulangan J dari 0 sampai I untuk mencetak angka si Pascalnya. Karena segitiga Pascal itu baris yang ada di atasnya akan kita jumlahkan. Terus kita akan tulis ke baris yang ada di bawahnya. Terus kita hitung angka berikutnya menggunakan rumus kombinasi yang tadi. Terus kita pindahkan ke baris baru di setiap akhir perulangan I yang sudah dijelaskan tadi. Terus selesai, programnya sudah berakhir. Untuk bentuk atau penjelasan per baris sudah saya jelaskan tadi ketika saya ngoding. Lanjut untuk bentuk penjelasan flowchart program, diagram alirnya. Di sini saya akan jelaskan secara singkat aja. Untuk simbol-simbolnya sudah saya jelaskan pada soal nomor 1 dan 2. Jadi lanjut aja. Tadi ada sin n, terus perulangan for nih. Untuk perulangan barisnya terlebih dahulu. Terus jika benar kita masuk ke perulangan baris yang ke-0 yang spasi ini. Terus spasi theta spasi, terus spasi plus plus, terus keluar dari perulangan si spasi ini. Terus kita masukkan nilainya 1, kita masuk lagi perulangan J untuk baris yang ada di bawahnya, baris yang pertama. Terus kita cetak nih nilainya 1, spasi. Nah, spasi ini, yang kosong ini, kita akan kasih dari hasil perhitungan yang di bawah ini. Nilai sama dengan nilai dikali dengan I kurang J dibagi J plus 1. Terus J plus plus, terus keluar dari perulangan J, I plus plus naik lagi ke atas, terus jika sebelumnya sudah mencapai kondisi yang I kurang dari N atau I-nya itu udah sama dengan N, maka akan keluar dari perulangan yang I. Jadi ya udah habis gitu perulangannya. False, terus akhiri program. Nah, untuk penjelasan hasil program, di sini saya tadi kan masukkan 3. Nah, baris ke-0-nya kan, I-nya kan 0. Ya, kita tetap kasih awal nilainya tuh 1. Nah, J0 dan I0. Perulangannya cuma jalan sekali kan, jadi hasilnya 1. Nah, terus tadi kan ada kita pakai cetak spasi, jadi satunya itu ya berada di tengah. Itu fungsinya tadi menggunakan spasi agar tampilannya itu rapi. Terus baris ke-1, I-nya kan bertambah nih, I sama dengan 1. Nah, J-nya kan masih tetap 0 kan? Nah, cetak nilai awal itu 0. Nah, terus kita hitung nilai di sampingnya. Elemen di sampingnya menggunakan rumus tadi yang menghasilkan nilai 1. Nah, jadi jika J-nya sudah bergerak menjadi 1, cetak 1. Nih, dari hasil perhitungan ini. Jadi hasilnya 1, 1. Ini 1 spasi 1. Nah, ini. Untuk baris yang kedua, nah, J-nya dimulai dari 0 lagi. Ya, kita kasih nilai 1 lagi. Kita hitung nilai elemen yang berikutnya, yang di sampingnya. Nih kita masukkan saja, yaitu ini kan udah jadi 2. Ya kita tinggal substitusikan aja yang menghasilkan nilai 2. Terus kita cetak 2. Terus kita hitung lagi I berikutnya yang menghasilkan 1 dan kita cetak 1. Terus kita gabungkan hasilnya itu 1, 2, 1. Untuk baris yang terakhir nih, baris 3, baris yang ketiga, D-nya dimulai dari 1 lagi, kita substitusikan lagi, I-nya kita masukkan 3, yang menghasilkan nilai 3. Terus kita substitusikan lagi ini nilainya juga akan bertambah lagi jadi 3, masukkan nilai 3 dan substitusikan lagi yang terakhir 1. Jadi hasil cetakannya itu 1, 3, 3, 1. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk contohnya nih yang tadi. Sama kan? Nah, baik, cukup sekian dari saya penjelasan soal nomor 3. Baik, mohon maaf jika terdapat kesalahan dari saya, tutur kata dari saya, atau penulisan laporan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.